Halo teman-teman, kembali dengan Hari di video tutorial Simatron. Video kali ini saya akan membahas tentang hal yang saya suka dan saya tidak suka di Simatron. Dan di video kali ini saya masih menggunakan Simatron terbaru, yaitu Simatron 15. Oke, saya mulai dengan membuka sebuah part baru. Kemudian yang ingin saya bahas di video kali ini adalah tentang Sketcher. Sketcher ini adalah salah satu fitur yang di awal-awal saya belajar CAD/CAM itu sangat menarik, dikarenakan saat pertama kali saya mengenal software CAD itu adalah software yang dia karakternya adalah wireframe, dimana tidak parametrik, jadi harus terkonsep dulu di awal, dan kita agak sedikit kesulitan untuk editingnya compare dengan fitur sketch yang parametris dan mudah diedit. Tentunya sangat berbeda jauh. Jadi ini salah satu fitur yang paling saya suka dan paling menarik minat saya untuk belajar CAD/CAM pertama kali. Oke, kita mulai dengan bagian pertama, yaitu cara akses. Untuk cara akses, Simatron ada 3 cara atau 3 pilihan untuk mengakses sketch. Yang pertama adalah dengan klik kanan. Di situ ada pop-up menu, kita bisa pilih sketcher, atau kita bisa dari toolbar di sini, kita bisa create sketcher dari sana. Dan cara yang terakhir adalah dari main menu wireframe, bisa pilih sketcher di situ. Dari 3 cara ini tentunya kita jadi sangat fleksibel untuk mengakses fitur ini. Jadi fitur ini saya suka. Oke, kemudian lanjut ke masuk ke dalam sketch itu sendiri. Pertama kali pada saat kita masuk ke dalam sketch, kita akan diminta untuk menentukan entity untuk mendefinisikan plane. Jadi di sini kita punya pilihan untuk menentukan referensi plane yang akan kita pakai. Secara default kita bisa gunakan tombol tengah dan kita bisa dapatkan plane XY. Ini adalah default yang paling saya suka karena model 3D itu didapat dari panjang, lebar, kali tinggi, di mana panjang dan lebar itu diwakili dengan sumbu X dan Y, dan Z itu adalah tinggi. Default XY plane ini saya suka. Selain ini, di Simatron versi-versi terakhir kita bisa kembali ke pilihan untuk mendefinisikan plane jika pilihan kita ini belum sesuai. Jadi default XY ini tidak sesuai, dan cara ini sangat mudah sekali. Kita tinggal klik define plane, kemudian kita bisa pilih plane yang lain dari sini, misalnya set Y seperti ini, atau set X seperti ini. Jadi jika dilihat di sini kita bisa mengganti default plane sebagai reference plane itu dengan sangat mudah. Jadi untuk bagian ini juga saya suka. Kemudian lanjut ke yang berikutnya. Jika kita pilihannya adalah plane seperti sekarang ini, set Y. Jika kita tidak punya ide untuk menggunakan main view di sini, ini jujur ini agak menyulitkan. Memang kita punya pilihan ini, rotate to plane. Nah, seringkali posisi ini terhadap reference plane yang kita pilih terhadap sumbu X, Y, Z itu seringkali terbalik. Jadi jika kondisi seperti ini, saya buatnya dia dari sisi sebelah belakang. Nah, seperti ini. Jadi begitu
kita gunakan view isometric, jadi ternyata saya buat sketchnya tadi dari belakang, sehingga ini agak cukup menyulitkan. Jadi fitur ini, rotate to plane ini agak kurang keren lah istilahnya. Jadi untuk bagian ini saya tidak suka. Oke, kemudian kita gunakan XY saja yang default. Kita lanjut ke fitur yang lain di dalam Sketch. Yang pertama adalah ini. Jadi untuk mendefinisikan dimensi ini cukup mudah. Jadi awal pada saat kita membuat sketch itu kita bisa bebas, kemudian kita bisa menginput dimensi, dan dimensi akan menyesuaikan. Dan Cimatron punya default di mana kita bisa menginput menggunakan rumus matematika. Jadi jika misalnya saya ingin ini adalah misalnya ini 20, ini saya ganti ke bilangan yang bulat terlebih dahulu. Kemudian saya mau ini terhadap ini itu adalah 230 dibagi 3. Nah, hal ini bisa langsung dilakukan. Nah, untuk kondisi ini salah satu yang di awal-awal saya belajar CAD/CAM ini menarik. Jadi saya suka. Tapi ada satu hal yang di sini untuk input data ini saya tidak suka, adalah kita hanya bisa menginput data itu dari mengisi di keyboard. Jadi misalnya di situ saya mau ganti jadi 55 ini hanya bisa dilakukan dari keyboard. Tidak ada opsi untuk kita bisa mengisi angka itu tanpa menekan tombol dari keyboard. Walaupun di sini kita bisa pilih berdasarkan rumusan gitu ya. Jadi misalnya saya mau ini panjang ini atau setengahnya panjang ini gitu. Tapi semua value yang harus diinput itu harus diinput secara manual dari keyboard. Seandainya Cimatron memungkinkan atau punya fitur untuk bisa menggunakan tombol scroll, jadi angka di sini itu kita bisa ganti atau kita bisa input menggunakan tombol scroll untuk mengurangi atau menambah nilainya, itu menurut saya akan jauh lebih keren. Tapi untuk saat ini, walaupun sudah versi 15, konsep kita harus mengisi angka dari keyboard itu saya tidak suka. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, tolong dibantu dengan tekan tombol like, dan bantu saya mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Salam save and calculate.